Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat semua, Dewan Guru Sekolah Penggerak SDN Beberapa Melayu Kota Bima yang saya muliakan. Puji syukur untuk Allah Subhanahu Wa Taala karena pada kesempatan di siang hari menjelang pulang ini kita masih diberikan rahmat karunia yang luar biasa dari Rabb kita, karena dengan beribu-ribu nikmat itu kita masih sempat diskusi di ruangan guru ini seperti biasa. Tidak lupa pula, mari kita sampaikan salam beserta salawat kita kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita dengan berselawat kepada beliau, endingnya, hakikatnya kita akan mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu hebat yang saya hormati, Ibu pimpinan Sekolah Penggerak SDN Beberapa Melayu Kota Bima, kalau yang diwakili oleh Wakasek Sarpak dan Wakasek Guru. Terima kasih. Hari ini saya mengundang Bapak Ibu Dewan Guru hebat semuanya sebagai tindak lanjut aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kota Bima dalam rangka membuat aksi nyata, yaitu identifikasi pemetaan sumber daya aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita khususnya maupun yang ada di daerah Kota Bima umumnya. Baik Bapak Ibu hebat, nah kenapa pentingnya kita mengidentifikasi aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita? Nah, kira-kira apa yang Ibu bisa gambarkan tentang aset yang ada di sekolah? Nah, kenapa penting aset ini? Ini untuk menunjang program-program yang kita akan lakukan atau kita akan rencanakan untuk program sekolah kita, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, ini pentingnya pendekatan berbasis aset atau asset based thinking. Pendekatan ini merupakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, yang terjemahnya dari Asset Based Community Development. Nah, ini memusatkan perhatian kita semua pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi positif, bukan sebaliknya. Selama ini kita mengandalkan deficit basic thinking atau berbasis kekurangan. Misalnya, nah ini untuk menentukan kita bagaimana mengambil suatu keputusan yang bertanggung jawab tentang kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita. Nah, baik Bapak Ibu, ada 7 modal utama yang perlu kita identifikasi, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun di daerah Kota Bima. Ada 7 modal aset kekuatan yang harus kita identifikasi untuk menunjang program-program sekolah kita, Bapak Ibu. Kita harus ketahui dulu, ya, modal atau aset yang ada di sekitar kita, di sekolah kita, di khususnya dan juga di Kota Bima daerah umumnya. Nah, yang pertama modal manusia. Nah, kira-kira apa aset kekuatan yang kita miliki di sekolah? Ada yang bisa Ibu gambarkan sumber daya manusia di sekolah? Siapa aja? Kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah, Ibu Rahma. Kepala sekolah, guru, murid, tata usaha, penjaga dan sebagainya. Nah, luar biasa. Nah, itulah salah satu sumber daya manusia yang ada di sekolah khususnya. Lebih khususnya lagi Bapak Ibu, kita mempunyai kekuatan aset bangsa, aset sekolah. Kita memiliki 2 guru penggerak yang sudah menjadi angkatan 3 kemarin, sudah lulus dan predikat yang terbaik Bapak Ibu. Itu aset yang kita miliki. Nah, di sana kita bisa berkolaborasi bersama mereka-mereka yang sudah melampaui mengerjakan menuntaskan program pendidikan sebagai guru penggeraknya, Bapak Ibu. Nah, itu perlu kita identifikasi, petakan dulu kekuatan-kekuatan sebagai manusia, terutama murid kita. Banyak potensi-potensi murid kita yang memiliki bakatnya. Contohnya yang di kelas 5 Ibu Asnaryani
Itu di sana banyak anak-anak yang hobinya tari, itu luar biasa. Tinggal kita asah, kembangkan. Itu merupakan aset bagi sekolah kita, terutama di kelas Ibu Ira juga. Nah, yang kedua yang mempunyai modal sosial apa aja sih yang ada di sekitar kita sudah bekerja sama dan berkomitmen dengan kemarin kasus siswa kita. Bekerja sama dengan siapa, Bapak Ibu? Babin Kantipmas, masyarakat orang tua, RW. Nah, itu salah satu modal kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama. Lalu pemanfaatnya untuk apa? Nah, itu kemarin contoh realnya, contoh nyatanya, kita berkolaborasi dengan kelurahan yang ada di sekitar kita. Itu sebagai modal sosialnya. Yang ketiga, modal fisik. Apa aja modal fisiknya? Sarana dan prasarana. Kita memiliki 32 Chromebook. Itu akses Bapak Ibu yang kita bisa gunakan semaksimal mungkin untuk membacakan murid kita, untuk memenuhi kebutuhan murid kita. Lingkungan, kita tahu bersama lingkungan kita ini banyak aset yang kita miliki. Yang pertama itu yang biasa kita kunjungi apa? Pasar. Lingkungan kita ada aset sejarah Bima, misalnya Langgar Kuno itu ya didirikan 400 tahun sebelumnya. Luar biasa itu aset, itu sebagai modal atau media pembelajaran untuk pemahaman anak-anak kita. Yang di samping kita juga ada ya peninggalan sejarah kita, makam. Nah, yang rutinitas kita sebagai kegiatan sebagai proyek profil pelajar Pancasila. kearifan lokal. Kearifan lokal. Bapak Ibu tentang aset atau kekuatan ada di sekolah kita, ada yang bisa ditanyakan atau masukan bagaimana Bapak Ibu? Disilakan. Dalam mengambil suatu keputusan itu, misalnya saat perpisahan Bapak Ibu contohnya, kita akan melakukan kegiatan perpisahan. Kita itu tentu memikirkan kekurangan dulu. Nah, mulai dari sekarang jangan pola pikir kita atau mindset kita memikirkan kekurangan itu, kita ubah menjadi kelebihan. Ya, aset based thinking ya, berbasis positif. Nah, berbasis kekuatan. Nah, tentu dengan kekuatan sedikit itu kita akan bisa menunjang program sekolah kita. Baik. Nah, saya lihat Ibu. Nah, kalau Ibu pimpinan kita sudah paham benar ya, sudah paham betul bagaimana modal-modal yang ada di sekolah kita ini. Apalagi saya pribadi, mohon maaf Ibu Kepala, modal yang paling utama di sekolah kita ini, kita memiliki kepala sekolah sebagai kepala sekolah penggerak. Itu luar biasa. Nah, sekolah kita ini bahkan disorot oleh daerah yang lain. Bayangin aja kemarin kita dapat kunjungan dari kabupaten 6 kepala sekolah Bapak Ibu ya. Luar biasa. Ini modal utama yang kita miliki sebenarnya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kepala sekolah kita. Nah, yang kedua gurunya terdapat guru penggerak angkatan 3 ya, atas nama Mariani Sarjana Pendidikan GR. Yang kedua Siti Rahma SPDI, itu luar biasa. Ya, saya sendiri masih calon Bapak Ibu. Saya berharap dengan adanya guru penggerak yang berlalu dengan saya sebagai calonnya, mudah-mudahan berakhir April ini Ibu, doakan. Iya, tinggal 1 bulan lagi. Ini waktu kita yang padat bulan ini Bu. Iya, luar biasa, doakan. Saya berharap semoga Bapak Ibu bisa mengikuti jejak Ibu Rahma, Ibu Mariani, ya. Ambillah hal positifnya sebagai aset atau kekuatan pola pikir kita. Baik Bapak Ibu, demikian dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu pimpinan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Semoga kehadiran Bapak Ibu ini menambah wawasan kita. Kita akan diberi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan siswa kita, memenuhi kebutuhan murid kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan ya. Saya haturkan kepada Pak Muhammad selaku guru penggerak angkatan ke-6
yang berasal dari SDN 28 Melayu Kota Bima. Kemudian Pak Muhammad juga, Bapak dan Ibu, adalah Ketua Komunitas Belajar Tanpa Bersama Sekolah Penggerak SDN 28 Melayu Kota Bima. Jadi di awal kita semua sudah memahami bahwa kita setiap hari Sabtu itu melakukan kegiatan seperti yang dilakukan hari ini. Walaupun mungkin Pak Muhammad nanti ya tadi membutuhkan untuk laporan aksi nyata, tapi ini sangat bagus sekali untuk kita lakukan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar SDN 28 Melayu Kota Bima beserta pengurus. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 28 Melayu Kota Bima yang hadir di ruangan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah yang juga hadir di kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, rahmat Tuhan yang kuasa masih kita terima sampai dengan saat ini, Bapak dan Ibu. Kita masih diberi rahmat sehat yang untuk sementara bagi saudara-saudara kita yang lain di luar sana itu masih ada yang merasakan sakit, bahkan mengidap penyakit yang sungguh sangat tidak bisa mereka bergerak atau beraktivitas. Tetapi kita yang hadir di sekolah ini adalah orang-orang yang diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa tetap sehat melaksanakan aktivitas. Nah, ini perlu kita syukuri bersama bahwa ini adalah curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari selalu kita persembahkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kebenaran, menuntun kita semua umat muslim ini, terutama teman-teman dan kita semua yang ada di SDN 28, dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang di Nurul Islam seperti yang dirasakan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat beliau yang tetap istiqomah pada ajaran dan tuntunannya. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi memang Pak Muhammad memberi info kepada kami akan melakukan beberapa kegiatan penyampaian aksi nyata terkait dengan program guru penggerak. Satu, mungkin penegasan dari saya bahwa menjadi guru penggerak itu, Bapak dan Ibu, ya mungkin di awal-awal itu hanya sekedar saja ya. Tetapi setelah sekarang, guru penggerak itu adalah bintang. Bintang yang bagaimana? Bintang yang memberikan cahaya kepada seluruh teman-teman guru atau anak-anaknya yang ada di lingkungan sekolahnya terutama. Kemudian komunitas tempat dia berada, kemudian dimanapun di KKG, kemudian di komunitas-komunitas belajar yang lain. Nah, ada banyak sekarang yang kita saksikan secara nyata, Bapak dan Ibu, bahwa guru penggerak itu janji dari Kemendikbudristek untuk diangkat sebagai pengawas sekolah, kepala sekolah di Kota Bima. Awalnya kan kalau dua orang cakep ini, Ibu Murni dan Ibu Novi, itu memang di awal mereka ini ikut cakep dan ikut guru penggerak. Dua-duanya mereka punya lisensi ya, punya sertifikat. Langsung diangkat kemarin, terdengarlah gaungnya sampai ke pusat, Bapak dan Ibu. Kota Bima itu sudah melakukan pengangkatan guru penggerak sebagai kepala sekolah. Siapakah mereka, benar atau tidak? Datanglah kepala BJP itu ke sekolah kita pada saat itu, sehingga diundanglah Ibu Novi dan Ibu Murni bersama dengan siswa kita kemarin. Nah, itu yang pertama. Kemudian sekarang benar-benar dilakukan janji itu kepada guru penggerak, yaitu Pak Muhajirin dan Ibu Aswati. Memang beliau-beliau itu guru SMA, diangkat langsung jadi pengawas dengan lisensi sertifikat guru
penggerak. Nah ini luar biasanya. Kemudian ada lagi kemarin itu beberapa guru, udah ada 3 orang kata Pak Kabid di SD 29 kemarin yang mendapatkan jalur sertifikasi tanpa PPG. 7 orang, wah luar biasa. Yang sukarela, betul, masih honor, langsung bisa mendapatkan sertifikasi, tinggal masukkan bahan. Nah ini contoh, tapi sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, langsung bisa mendapatkan sertifikasi. Bahkan masih calon guru penggerak, tapi sudah masuk di program, coba. Nah ini luar biasanya. Kemudian ada lagi yang namanya rekognisi. Ada lagi pemberian kesempatan untuk mengikuti jabatan-jabatan yang lain. Contoh kemarin itu Ibu Endang Mariniwati, Ibu Rahma Fitria SMA 1, banyak ya yang lulus menjadi PP seperti Ibu. Dari guru penggerak bisa diberi kesempatan juga menjadi PP, menjadi fasilitator. Nah ini luar biasa Bapak dan Ibu, itu kalau itu Bapak dan Ibu punya kemauan. Nah di SD 29 tempat kami melakukan sosialisasi kemarin, karena mereka akan melaksanakan sekolah penggerak di tahap 3, itu diharapkan oleh Pak Kabid sebagai fasilitator sekolah penggerak angkatan 3 ya, itu mereka benar-benar belajar kurikulum merdeka. Makanya kemarin saya disuruh bercerita apa sih yang dilakukan awal oleh sekolah, mulai pembentukan komite pembelajarannya, siapa guru-guru yang dipilih, karena yang dipilih itu nanti akan melakukan penyimbasan kepada teman-teman yang lain. Dan Ibu, terutama kita yang sekolah penggerak, mari kita berpikir yang jernih sedikit supaya kita itu melakukan pengembangan diri. Contoh lagi yang nyata. Batumu kentu lu aku dan cara rumah